Halo semuanya, jadi video yang naik ini, yang sekarang kalian mau dengerin, ini aku recordnya pas hari kedua puasa, cuman baru hari ini aku bisa naikin, karena ada beberapa halangan kemarin. Ya, kalau bertayar yang terlambat, mohon maaf, tapi semoga opini yang aku sampaikan di video kali ini uh, menyenangkan buat kalian, seru, dan kita bisa saling berbagi ilmu di sini. Terima kasih, selamat menonton. komplain sama pemerintah, tapi dikasih saran sama pemerintah untuk stay di rumah nggak mau. Semau mau merubah jalan pikir orang di Indonesia itu susah, men. Ini kan enak. Wes gak usah pakai kamera-kamera. Yo. Halo semuanya. Hari ini bahas lagi topik-topik yang sudah banyak yang ngangkat sebetulnya, cuma karena seru aja dan menarik untuk dibahas, makanya kita bahas lagi. Hari ini ngobrol sama Ken. Ken ini teman lama dari dunia yang seru sampai nggak seru. Saya bersama Ken. Ken ini ada YouTube juga. YouTube-nya apa, Ken? Kenlanders Vlog. Nah, di YouTube-nya Ken Bisa Vlog. langsung cari Kenlanders masuk vlog. Nanti coba tak pasang di deskripsi lah ya, webnya Kenlanders ya. Ya, harus Vlog. Oke. Ya harus dong. Nah, nah ini video nanti ini nggak akan naik di tempatnya Kenlanders yang konten kali ini karena apa? Ya karena Kenlanders takut masuk penjara dikejar-kejar polisi. Satu. Oh iya dong. Nomor dua, karena gue masih di dalam negeri, guys. Nah, nomor dua, kenapa nggak mau dibahas? Karena kalau kita bahas topik COVID sebenarnya nggak ada uangnya. Ya, nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya ya. Semua monetize semua nggak keluar dari YouTube, semua dolar kuning kalau kita bahas COVID. Nangis. Tapi karena seru, ya udah kita bahas aja masalah uang nanti pikir belakang. Oke, hajar. Hari ini kenapa ngajak Ken? Karena Ken itu termasuk salah satu orang bergerak di bidang bisnis UMKM ya kan ya, menengah kecil lah. Lebih ke kerjanya ke kayak impor barang-barang sih sebenarnya dari Cina pakai aplikasi, cuma tidak dalam jumlah besar, tidak melebihi kuota yang dipajak sama pemerintah. Betul. Jadinya bisa disebut sebagai UMKM. Juga impor yang tanpa izin. Jadi buat teman-teman kalau yang mau belajar impor bisa DM ke Ken gimana caranya main impor kecil-kecil biar diajari sama Bro Ken. Pemain lama nih, udah berapa tahun Ken ke impor-impor barang-barang kecil kan? Aku mulai belajar impor itu sekitar tahun 2015-an sih ya. Berarti sudah hampir 5 tahun lah ya. Kurang lebih hampir 5 tahun ini ya. Yoi. Banyak lah buat teman-teman yang mau usaha kecil-kecil kayak gitu bisa belajar ke Ken untuk impornya. Nanti bisa DM aja ya kan ya di. Oke, bisa langsung DM di Kenlanders juga lewat Instagram, Facebook juga on. Nah, nanti Instagramnya apa Ken? Kenlanders biasa yang ada vlognya. Nanti lo cantumin lah ya. Boleh. Hari ini kita mau bahas efek corona COVID-19 di bidang bisnis yang kecil lah, UMKM menengah ke bawah lah, yang dialami langsung sama Ken kayak gitu loh. Ini sudah berjalan berapa lama ya Ken ya? Oh ya, belum tahu, Ken ini stay di Kediri. Kediri itu sekitar kalau naikkan mobil 2 jam lah dari Surabaya. Nah, kita mau bahas ini Ken, di Kediri PSBB udah berapa lama Ken? Kebetulan kalau di Kediri sendiri belum PSBB sih ya. Belum ada PSBB. Cuma belum PSBB. Cuma memang ada peraturan pemerintah setempat yang mengharuskan kita untuk stay at home juga. Sekolah-sekolah juga libur ya? Sudah mulai libur dari beberapa bulan yang lalu. Beberapa perusahaan juga yang meliburkan karyawannya mungkin bukan karena peraturan pemerintah, tapi karena imbas COVID itu sendiri. Dan seperti di kota Kedirinya itu mulai dari sektor makanan udah mulai down karena pemerintah sendiri itu mengharuskan untuk take away seperti kafe-kafe, makanan-makanan kecil dari pemerintah daerah sendiri
menghimbau atau lebih ke arah bilangnya sih menghimbau, tapi ini yang terjadi seperti larangan kayak gitu. Jadi beberapa usaha kecil kayak makanan dan lain-lain udah down dari awal. Drop ya, udah mulai drop dari ya. Awal udah drop dari awal. Terus maksudnya Kediri ini kan kota yang cukup kecil, maksudnya meskipun jarak cuma 2 jam dari Surabaya, tapi untuk kemajuan kotanya kan lumayan jauh kan. Kayak perkembangan kotanya, perkembangan ekonomi ya kan cukup jauh sama Surabaya kecepatannya. Jauh banget malah. Terus Kediri ini mulai close dari Surabaya, itu maksudnya Surabaya kan close sudah sekitar dari bulan lalu kalau nggak salah. Pertengahan bulan lalu kalau nggak salah Surabaya. Kalau Kediri ini apakah sama mulai pertengahan bulan lalu juga atau enggak? Secara resmi memang baru mulai bulan lalu ya, tapi kalau imbas efeknya ekonomi itu udah bisa dirasain dari bulan Maret. Bulan Maret itu udah kerasa banget. Masuk Maret itu udah lumayan ya. Udah hancur-hancuran. Udah pendapatan udah mulai hancur. Saya juga kurang tahu juga ini. Hancurnya ini emang efek ekonomi global sendiri apa dari sebagian besar warga Kediri yang kena PHK secara langsung atau enggak langsung. Ya, kan kebanyakan di Kediri itu warganya itu kan kebanyakan karyawan ya, karyawan pabrik rokok, pabrik triplek, pabrik kayu, ya, semuanya kayak gitu. Oh ya, buat teman-teman yang nggak tahu Kediri, kalau teman-teman yang merokok kayak gudang garam itu juga asli dari Kediri. Jadi bisa dibilang Kediri itu sektor utamanya dari pabrik rokok gudang garam untuk sampai hari ini ya. Sektornya gudang garam sih. Cuman jadi memang kalau semisal gudang garam ini adakan PHK gitu ya 20% sih sektor ekonomi udah pasti goyang sih harusnya. Ya. Ya, jadi pokoknya mulai dari awal bulan Maret itu banyak pabrik-pabrik yang nggak produksi. Memang karena mereka mungkin pasar ekspornya itu ke China juga, karena China udah ekonominya mungkin juga udah nggak bagus, jadi mereka kehilangan pasar juga, sehingga ini karyawan-karyawannya itu kan banyak yang diliburkan istilahnya, dan sampai sekarang banyak yang nggak dipanggil lagi walaupun katanya diliburkan. Nah, efeknya itu jadi ke bisnis kecil kayak gua ini, yang gua kan jualan serabutan nih, jualan kayak produk-produknya dari China itu yang aksesoris handphone nih, handphone sama pokoknya barang-barang handphone nih lah. Itu perekonomian mereka kan udah hancur nih. Jadi mereka itu jadi kemampuan belinya berkurang. Bahkan di bulan-bulan terakhir itu penurunan omset gua itu bisa sampai 90%. Pendapatan gua tinggal tinggal 10%-nya. Jauh. Bener-bener kerasa ini. Udah mulai turun nih. Kalau di bisnis Ken sendiri ini dari UMKM usaha kecil Ken ini mulai dari kapan mulai turunnya? Mulai dari bulan ini atau udah mulai dari bulan lalu mulai kerasa turunnya? Lebih spesifiknya dari mulai awal April sih. Maret kita masih bisa survive. April udah mulai berat ya? Iya, Maret itu kita masih bisa survive, masih oke. Jadi imbas COVID sendiri itu belum kerasa kalau Maret, tapi April itu udah mulai hancur-hancuran. Ya, jadi mungkin ya kalau di Kediri paling kerasa ketika orang-orang pekerja itu udah mulai libur, atau kata lain di PHK secara nggak langsung, udah langsung drop ya, langsung drop ya. Turun itu kayak drastis banget, kayak nggak bertahap, itu kayak langsung ceruk gitu, dari 100% jadi cuma 10% doang. Oke. Terus ini kan Ken ini kan Broken ini kan ngambil barang dari Cina nih. Impor barang kecil-kecil dari Cina. Nah, Cina kan semenjak Januari kalau nggak salah, akhir Desember mereka sudah mulai goyang. Januari lebih drop, akhir Januari dan awal Februari Cina kan mati total nih. Terus kayak pengambilan barang, apakah Februari
terus awal-awal Maret, akhir Januari, apakah masih ada pengambilan barang dari Cina? Kalau kita sih dari terakhir ambil barang itu sekitar bulan Februari ya. Februari masih bisa ambil ya? Jadi ya masih bisa ngambil, kita masih bisa ngambil. Tapi setelah itu, setelah mulai Maret, gue udah mulai denger kalau barang masuk dari sini udah mulai susah nih, udah mulai susah. Akhirnya kita udah mulai stop itu, kita alihkan lagi. Gue ambil barang dari temen yang ada di Surabaya yang masih punya stoker. Jadi stoker kita nggak ambil Surabaya dari China langsung. Ya, nggak ambil dari China langsung setelah Februari itu. Kita udah mulai dengar daripada uang kita udah pergi nih uang kita, tapi barangnya kita nggak dapat. Nah, resiko kan? Mending uangnya langsung diputar di dalam aja. Betul. Terus sekarang kondisi usaha gimana? Masih dijalankan atau sudah tutup total? Masih jalan. Kita masih bisa survive, ya. Masih bisa survive. Tapi tipis banget ya. Omset bisa turun sampai 90% ya? Hancur, bukan tipis. Hancur ya? Ya, bukan tipis lagi, hancur. Terus ini kira-kira ini kan kabarnya pemerintah waktu itu ada bilang sekitar akhir Juni atau Juli kan Indonesia udah bisa normal nih. Katanya sekitar Juni atau Juli kan bisa normal. Nah, menurut kan apakah setelah Juni atau Juli ini ekonomi bisa kembali? Nah, gua yakin nggak bisa kembali. Nggak mungkin kembali seperti itu. Kalau dari sektor ini itu mungkin beberapa sektor mungkin masih bisa oke ya, kayak sektor bahan pokok mungkin masih bisa oke. Tapi kalau barang-barang kayak aksesoris dan kawan-kawan itu kan bukan bahan pokok juga. Barang sekunder naiknya. Iya, barang sekunder. Naiknya berat ya. Yang nggak dibutuhin saat itu juga kan. Naiknya berat ya. Ya, apalagi coba Bro Aldrik sendiri pikirin. Banyak karyawan yang di PHK pada saat ini. Apakah mungkin bulan Juni mereka dapat kerjaan lagi? Bisa. Tapi itu kan pasti memotong berapa persennya. Iya sih, menurutku juga. Soalnya nggak cuma UMKM sih, menurutku juga perusahaan-perusahaan besar itu juga kayaknya justru perusahaan-perusahaan besar lah ini yang paling ngerasain lah, kayak mereka paling terdampak. Nah, mereka juga maksudnya gini, kayak pabrik, mereka mau misal mereka punya 1.000 pegawai atau 2.000 pegawai, mereka mau PHK juga, biaya PHK udah berapa, ya kan? Ya. PHK kan pasti kasih uang PHK lagi, itu udah berapa? Mau keep tetap bayar gaji, mau keep mereka kerja, tapi barang nggak bisa keluar, produksi berhenti, barang nggak bisa jualan. Ini menurutku juga agak berat sih kalau memang Juni atau Juli, mungkin akhir tahun ini pun mulai langkah pertama ya, tapi untuk lari kayaknya belum bisa sih di akhir tahun belum bisa. Gue yakin belum bisa. Berat sih. Susah. Ini mungkin ekonomi baru jalan normal itu mungkin juga tahun depan gue juga nggak yakin juga. Soalnya ini aneh juga. Sebelum COVID itu datang, Bro Aldrik ya. Sebelum COVID itu datang, bulan Januari itu udah mulai drop. Entah kenapa gue nggak tahu. Ya. Apakah mungkin efek dari China yang mulai rusak? Seharusnya seperti itu. Kita bisa lihat kan memang hubungan Indonesia sama China, hubungan ekonominya kan berkaitannya kan cukup kuat nih. Sangat apa ya? Iya, betul. Jadi sama China goyah, Indonesia itu mau nggak mau pasti goyah, itu pasti. Iya sih. Terus kayak UMKM ini semisal mau gerak lagi nih, misal habis Juni stop, kira-kira nih dari Broken nih yang memang bergelut di bidang UMKM, kira-kira apa sih kayak langkah pertama hal apa yang dibutuhkan supaya bisa gerak lagi gitu loh? Dari support pemerintah apa ataupun pengusaha besar itu apa gitu loh. Karena menurutku sendiri sih UMKM itu salah satu jantungnya perekonomian Indonesia, karena modal juga nggak besar, perputaran uang jelas, tiap hari uang masuk uang keluar kan di UMKM.
Bukan Ya, yang kayak betul. perusahaan besar. Perusahaan besar kan tidak tiap hari ada uang masuk keluar. Ya, good. Ya kan? Terus kalau UMKM ini sampai terlalu lama, terus banyak orang menganggur, banyak tenaga kerja menganggur kayak gitu. Itu solusinya apa? Terus kalau menurutku sih ya, kalau terlalu banyak orang menganggur, eh, bisa terjadi kerusuhan nggak kira-kira? Karena terlalu banyak menganggur, akhirnya kriminalitas tinggi. Oke, itu Menurutku kan betul. kemungkinan yang sangat terjadi kan. Kalau dari Bukan Broken sendiri, kemungkinan, Bro Aldrik, bukan kemungkinan. uh-uh. Karena di Kediri sendiri, mungkin Bro Aldrik juga denger nih ya. Bro Aldrik mungkin udah denger juga. Di sini itu kalau Bro Aldrik tahu itu kriminalitas tuh udah mulai gila loh. Udah mulai naik ya? Loh, bukan udah mulai naik, naiknya malah banyak. Bro Ading pernah main ke rumah gua kan? Itu sekarang di daerah rumah gua itu tiap malam itu ada yang jaga di setiap pos. Oh. Satu desa aja itu ada 5 sampai 10 pos. Berarti pos kampleng yang depan rumah Broken ini sekarang ada yang jaga. Biasanya kan kosong. Ya, sekarang udah mulai ditutup kayak Citraland, gila gak sih? Wih. Ya, tiap hari itu ada maling di sini. Tiap hari ada maling. Bahkan malingnya itu receh. Kemarin itu ada maling ketangkep, itu maling penanak nasi sekalian nasinya. Miris kan? Ekonomi udah gila-gilaan sekarang. Udah hancur ya. Iya. Cuman rice cooker sama nasinya ya yang diambil. Iya. Bro Adik bayangin. Serusak itu ya. Berarti kan Bro Adik dari contoh itu kan udah bisa ngebayangin segimananya itu, segimana ekonominya kita di Indonesia sekarang. Yang kelihatannya baik-baik saja. Padahal di sektor bawah gitu. Padahal kan gini, pemerintah ada mau kirim uang, ada kirim sembako kan, ada kirim sembako untuk hidup kayak beras, kalau nggak salah beras dapat 2 kilo atau berapa kilo, aku lupa. Ada mie juga, ada makanan kaleng juga, ada minyak juga. Apakah itu benar-benar kelaksana di daerah Broken, tempat tinggal Broken nih hari ini? Oke. Kalau yang Bro Aldrik sebutin itu ada di wilayah-wilayah yang menerapkan PSBB secara resmi. Kalau di daerah seperti di daerah kita yang menerapkan PSBB yang nggak pribadi, yang hanya himbauan untuk stay at home, kita nggak dapetin itu semua. Bahkan yang pemerintah katanya mau ngasih 600.000 dan kawan-kawan, itu sebenarnya sistemnya amburadul kalau menurutnya saya sendiri. Banyak orang-orang yang benar-benar mampu, banyak orang benar-benar mampu tapi dapat, bahkan benar-benar yang nggak mampu tapi nggak dapat. Udahlah, kita nggak usah ngomongin birokrasinya, tapi memang benar-benar yang kurang bisa terlaksana. Targetnya nggak pas ya? Ya, targetnya itu nggak pas. Lebih itu karena pas sistemnya ya? Sih. Ya, karena sistemnya sih. Jadi mereka itu kayak seumpama ada kekeliruan, mereka akan saling lempar tanggung jawab, yang bawah nyalain yang atas, yang atas nyalain yang bawah. Terus kalau kriminalitas nih, Broken bilang yang biasanya daerah Broken nih aman. Maksudnya dulu saya sering main nih, dulu memang daerah itu aman, kayak kampung, tentram. Saya juga kalau main ke sana sama tetangganya baik-baik aja. Nah sekarang tapi kondisinya kayak gini, kriminalitas mulai tinggi, terus semua lagi susah. Nah kayak yang kemarin cuman maling rice cooker sama nasi, yang dilakukan warga itu apa? Apakah dilaporkan polisi ataukah ada bantuan kayak keluarga patungan untuk bantu kehidupannya atau gimana? Oke, kalau di wilayah desa itu masih kekeluargaannya masih oke ya. Kalau memang benar-benar yang ketangkep itu memang membutuhkan, pasti orang sini pasti respect kok. Cuma yang kejadian ini adalah orang-orang yang ketangkep itu orang-orang luar daerah, orang-orang dari lain-lain, dari yang memang benar-benar kriminal. Bahkan Bro Aldrik sendiri juga dengar kan kalau di Indonesia sendiri itu banyak narapidana asimilasi yang dikeluarkan, iya kan? Itu benar-benar memberi efek loh di sini. Loh, jadi Kediri itu juga kena asimilasi ya? Gimana? Di Kediri juga kena asimilasi? Ya pasti dong. Itu kan juga ada yang kena asimilasi ya? Iya sih. Menurutku ya, dengan alasan pemerintah yang bilang asimilasi itu
kasihan sama napinya daripada kena corona, menurutku sih justru di dalam lapas itu lockdown yang paling benar gitu loh. Jangan sampai ada orang luar masuk. Iya. Sebenarnya kan? Iya. Jadi narapidana itu mereka ketika keluar itu juga nggak punya pekerjaan sama sekali, Iya sih, apalagi betul, di tengah betul. kondisi seperti ini yang Betul. di tengah ekonomi yang kurang bagus gitu loh. Belum tentu. Kalau ekonominya kurang bagus, dia mau cari makan di mana kalau otaknya udah kriminal, iya kan? Betul. Dasarnya memang saya udah kriminal, keluar, nggak ada lapangan pekerjaan, keluarganya ya sorry itu saya belum tentu keluarganya mau nerima lagi dengan status dia sebagai napi, nggak ada kerjaan juga ya mau nggak mau mereka akan melakukan hal yang sama lagi sih memang. Dengan kayak gitu ya bener juga perputaran ekonomi jadi lebih rusak, orang jadi nggak berani buka usaha dan segala macam. Iya. Ini hampir semua sektor, tapi kalau sektor retail ya, sektor bawah, sektor UMKM berdampak iya, tapi survive masih bisa. Oke. Kalau survive itu mereka masih bisa, tapi kalau sampai close gitu, no, nggak sampai seperti Terus itu. ini apa harus kayak kedepannya nih kalau sudah nggak PSBB lagi, udah nggak lockdown lagi, menurut Bro Ken nih langkah apa yang harus ditetapkan oleh pemerintah ataupun orang-orang besar di Indonesia? Langkah pertama apa yang benar-benar dibutuhkan untuk sektor retail ini bisa gerak duluan, gitu loh? Kalau sektor retail bergerak duluan, sektor retail juga bergantung sama konsumen. Kalau ekonomi dari konsumen sendiri nggak oke, kita walaupun di-push kayak gimana juga nggak bakal oke. Kita make sense nih. Walaupun kayak kita dapat bantuan kayak kemudahan permodalan dan lain-lain, tapi kalau pasarnya kosong ya tetap nggak bisa. Oke, bener juga Kalau aku sih mending mengamankan kayak lapangan pekerjaan aja sih, kayak orang-orang yang dulunya kerja jangan sampai nggak kerja. Jadi mereka nanti itu pasti pemerintah punya cara lah orang mereka atau gini, nggak tahu ya, ini mungkin ideku sih. Karena sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan besar yang udah mulai goyang nih. Ya. Aku nggak mau sebut lah, ada banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang udah goyang. Banyak, aku tahu beritanya. Kalau itu mau disebut banyak sih. Apakah kalau menurutku, apakah kalau perusahaan-perusahaan swasta besar ini saat udah nggak lockdown, saat udah PSBB udah dibuka, apakah perusahaan-perusahaan swasta besar ini harus berubah menjadi BUMN untuk bisa survive? Kalau gue jangan. Kalau gue jangan. Aku itu sekitar 4 tahun kerja di perusahaan BUMN, 2 perusahaan BUMN yang berbeda. Dan itu bobroknya minta ampun. Sumber dayanya semua parasit, bukan orang profesional, nepotisme gede. Kalau swasta biar swasta aja, sistem mereka udah bagus. Bener itunya. Serius. Berarti pergerakan apa nih? Perusahaan besar belum tentu mereka punya peluru untuk gerak lagi dong, gitu loh. Setelah PSBB ini tutup, mereka belum tentu punya peluru untuk gerak lagi dong. Apakah mereka harus pasrah? Kalau mereka pun pasrah, orang kita udah terlalu banyak. Ataukah kalau mau tetap perusahaannya hidup kan otomatis jumlah orangnya harus dikurangin? Iya juga. Susah juga kan? Jadi, iya, apakah maksudku gini? Menurut Bro Ken sendiri nih, apakah setelah COVID ini berhenti membawa dampak baik atau dampak buruk justru? Kalau dampak pada sektor usaha retail ke bawah? Setelah berhenti, bukan hari ini. Setelah berhenti itu pasti ada dampak baik dong. Itu pasti ada. Pasti ada dampak baik, pasti ada. Beberapa sektor kayak sektor makanan itu pasti mereka merangkak naik. Ya, sektor pariwisata merangkak naik itu pasti. Iya, betul. Karena orang udah mulai bosan di kamar tiap hari cuma gitu-gitu aja. Harus keluar. Iya, betul, harus hiburan. Iya kan? Ya, aku udah mulai bosan. Gue kayaknya punya ide nih. Mungkin pemerintah ini udah bagus ya ngasih stimulus kayak perkreditan itu kita bisa pending dulu sampai 6 bulan. Ya, itu udah bagus.
itu saya sendiri udah terbantu juga, soalnya gue juga punya bill di salah satu bank dan itu bisa gue space sampai 6 bulan. Wih, lumayan loh 6 bulan. Ya, lumayan 6 bulan. Kita bisa napas. Kalau itu jujur aja, kalau sama mama gue gak dikasih space itu, gue juga gak bisa bayar. Iya. Gue juga bisa gagal kredit juga. Oke. Ya kan? Jadi lebih ke arah pajak sih, Nyoh. Pajak ya? Ya. Jadi seumpama pajak-pajak yang dari pemerintah itu di stop dulu, bisa pending juga kayak itu kayaknya lebih oke sih. Bisa lebih bantu ya? Mulai merangkak kan? Iya, bisa nanti bantu perputaran. Kalau udah mulai merangkak, stop di pajak di dropin dulu lah. 6 bulan sampai 7 bulan mungkin ya, ditutup dulu ya, untuk perputaran. Iya. Ya, seperti kayak di sektor impor itu kan yang di atas $100 itu kan pajaknya 150% kan? Betul. Iya kan? Coba kalau itu bisa di-drop lah, itu kita bisa bantu ya, perputarannya bisa bantu. Iya. Jadi harga kita ke retail itu juga pasti bisa rendah juga kan, otomatis daya beli masyarakat mungkin bisa oke juga ke kita. Terus sektor retail ini kan perusahaan besar, ini aku ya kan, buat yang nggak tahu, aku ini orangnya ada di salah satu bidang yang ya cukup inilah, cukup besar di bisnis lah ya, maksudnya bukan besar lah, apa ya, punya dampak dan barang yang bisa dibagi ke orang banyak, bukan kelas retail. Dari pandanganku sendiri, aku sini jujur perusahaan keluarga pun udah mulai berat, kayak antara mau buka dan mau diteruskan atau mau ditutup, ini kita 50-50 gitu loh. Aku bayar THK, gitu ya? Ya aku mau PHK orang juga nggak 10-20 kan pegawai. Oh gitu ya? Kerasa juga gitu loh, kerasa juga. Terus lempar barang udah nggak bisa. Sekarang mungkin lempar barang luar pulau masih bisa ada, tapi untuk nutup kebutuhan perusahaan nggak bisa kalau luar pulau. Tapi ada paling kalau cuma gaji pegawai masih cukup, tapi untuk kelebihan yang lain, duit perusahaan yang lain susah lah, berat lah untuk hari ini. Terus aku retail ke toko-toko kecil yang daerah Jawa, Pulau Jawa dan sekitarnya juga sudah nggak bisa. Bukan lagi nggak bisa, tapi sudah nggak bisa. Karena ada alasan yang bilang ada toko-toko yang cuma sembako aja yang boleh buka. Ya, betul. Ya kan, nggak semua toko boleh buka, jadi ya susah gitu loh. Ya. Aku punya sales juga, suruh keliling juga nggak bisa juga. Toko belum tentu mau terima, salesnya juga belum tentu mau, resikonya besar. Ya, betul. Kayak gitu loh. Jadi agak susah, tapi aku juga yang heran adalah, ya aku syukurnya yang aku bisa berterima kasih bahwa orang yang kerja di tempatku ini mereka cukup pintar gitu loh. Cukup pintar bahwa mereka bisa mengerti bahwa kondisi itu benar-benar berbahaya. Maksudnya kondisi ini benar-benar bisa merusak gitu loh. Berbahaya untuk mereka. Nah, sedangkan yang aku nggak tahu adalah orang-orang di luar sana, ya mungkin di daerah-daerah broken juga, di kota-kota yang lain juga, banyak orang yang bahaya, ngomong bahaya, komplain sama pemerintah, tapi dikasih saran sama pemerintah untuk stay di rumah nggak mau. Ya, benar. Kayak gitu loh. Apakah menurut Bro kan itu juga salah satu yang merusak bisnis di Indonesia? Bahwa orang-orang yang sorry itu sih nih, orang-orang yang jangka pikirnya pendek, nggak bisa mikir jangka panjang. Apa yang dilihat besok, apa yang dimakan besok, gara-gara gerakan mereka, akhirnya perekonomian kita ini nggak bisa kembali dengan cepat. Soalnya kan hari ini Vietnam kalau nggak salah udah sekitar hampir sebulan ini udah buka dari lockdown. Lalu Arab Saudi juga sekitar 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu juga udah buka dari lockdown. Udah buka. Nah, udah banyak negara-negara yang buka dari lockdown nih. Sedangkan negara kita masih belum tahu sampai kapan, kabarnya doang sampai Juni Juli. Tapi kita kan nggak tahu sampai kapan. Apakah gara-gara mereka juga? Terus kalau memang gara-gara mereka, apakah itu salah? Maksudnya apakah salah mereka gitu loh? Salahnya mereka di mana? Gini bro, Adrik. Kita nggak usah ngomongin konspirasi dulu ya. Kita konspirasi nanti lah.
Kita nggak usah ngomongin konspirasi dulu, kita ngomongin ini. Walaupun di konspirasi dan lain-lain, tapi virus ini benar-benar ada loh, ya kan? Virus ini benar-benar ada. Jadi memang cara satu-satunya yang efektif kita adalah stay at home, maksudnya kita di rumah aja, kita memutus mata rantai secepat mungkin agar semuanya pulih secepat mungkin. Tapi kesadaran orang Indonesia itu sangat rendah. Kita nggak bisa memungkiri bahwa sumber daya manusia kita itu masih di bawah lah ya. Jadi ketika untuk berdiam diri di rumah itu mereka itu nggak mau, alasannya itu kita harus bekerja dan lain-lain. Padahal ini sebagai contoh ya, ketika pemerintah menganjurkan untuk diam diri, seumpama ini orang-orang di rumah aja selama 2 minggu, gue yakin udah selesai kok ini. Tapi mereka pada nggak mau, yang bilang, 2 minggu dapat duit dari mana, makannya gimana. Bro, sebenarnya 2 minggu hidup itu nggak ngehabisin uang 500.000 loh kalau cuma makan doang. Tapi dirupiahin. Tapi gini, iya kan? Iya sih, memang nggak banyak sih. Tapi menurutku gini bro, nggak banyak kan? Banyak orang yang kerja sekarang untuk makan sekarang, kerja siang ini untuk makan siang ini, kerja hari ini untuk makan hari ini gitu. Halo, bro? Sinyal trouble ya? Sinyal ya? Iya kayaknya. Banyak yang gini kan, banyak yang kerja hari ini untuk makan hari ini, banyak yang kerja siang ini untuk makan siang ini gitu loh. Jadi mereka juga nggak ada pilihan lain gitu loh bro. Gini, kemarin itu di ILC itu ada abang-abang ojol yang ditantang sama pemerintah loh, ditantang gini, ditanya, bro, berapa sih kira-kira kebutuhan lu sehari? Lu jangan ngomongin rokok. Ya, makan ini nasi, lauk, iya kan? Nanti kalau udah dihitung, pemerintah juga bakal bertanggung jawab loh sebenarnya. Sebenarnya kalau orang-orang bisa terima kalau buat cuma makan, itu pemerintah gue yakin juga mampu kok ngasih setiap satu rumah kemampuan untuk makan 2 minggu. Gue yakin mampu. Tapi memang orang Indonesia itu kayak masih mikir rokok, masih apa, masih ini. Jadi kesadaran mereka itu kurang juga gitu loh. Dan atau kita galakkan juga saling membantulah yang mungkin punya kelebihan, yang dari pengusaha-pengusaha besar yang terdampak juga saling membantulah gimana supaya dapat bisa makan atau bisa hidup selama 2 minggu. Jadi 2 minggu itu kita harusnya kompak, nggak malah bertengkar sana sini, nggak malah berdebat sana sini, dan akhirnya sampai sekarang, dan ini nggak tahu sampai kapan ini selesai. Seharusnya kita bisa berhenti lebih cepat, bisa pulih lebih cepat dari. Kalau aku tahu sih, berarti yang di ILC ada ojol yang ditantang sama Pak siapa ya? Ada kok. Aku juga sempat ya, cuman aku lupa nama orang ya. Nah, tapi setelah itu kalau nggak salah di Mata Najwa yang ngobrol sama Pak Jokowi itu kalau nggak salah di situ ya, aku juga lupa. Itu Jokowi ada ngobrol untuk Jakarta aja, untuk Jakarta saja. Kalau sampai benar-benar lockdown, kasih makan orang segitu banyak di Jakarta, pemerintah butuh keluarin uang satu hari sekitar 400 sampai 500 M sehari bro. Sehari nih. Sehari ya? Sehari. Kalau dua hari aja 1 T. Anggaplah 2 minggu berarti kan sekitar 7 T. 7 T. Apakah worth it? Maksudnya apakah kasih makan segitu? Satu, apakah pemerintah kuat? Ya, bisa jadi pemerintah kuat karena ada pinjaman, ada tabungan pajak dan segala macam. Yang kedua, apakah orang-orang ini tetap mau berhenti kalau udah dikasih makan? Apakah tetap mau stay di rumah? Lalu pun kalau mereka sudah dikasih itu dan mereka nggak mau stay di rumah, apakah pemerintah berani kayak keluarin ketegasan kayak sekarang India keluar rumah aja dicambuk, ya kan? Di mana lagi waktu itu ya? Yang pernah info ada, di daerah Amerika Tengah kalau nggak Eropa, itu ada yang lepas singa, hewan-hewan liar tuh lepas di tengah kota biar orang tuh nggak berani keluar. Ya kan? Nah, sedangkan orang Indonesia apakah bisa digitukan gitu loh? Apakah mereka benar-benar bisa stay di rumah?
kembali lagi ya, semua yang kita omongin kali ini kayaknya cuma mimpi doang nih. Ya kan? Nggak mungkin sumber daya manusia kita diatur kayak gitu. Jadi seolah-olah kita itu kayak sumber daya di Indonesia tuh kayak udahlah biarinlah, biar Tuhan yang ngatur nanti kapan selesainya kayak gitu. Ya jadi buat gue sendiri, jadi gue tuh improve aja gitu loh. Yang di masa pandemi kayak gini, mana yang bisa jadi duit, mana yang bisa survive ya itu aja gitu loh. Mau berharap sama pemerintah aja bingung. Yang tadinya nggak boleh mudik, jadi boleh. Yang tadinya nggak boleh keluar kota, ternyata transportasi dibuka lagi. Gue sendiri aja bingung sama pemerintah gue. Bener sih. Nggak bisa. Pemerintah juga kurang tegas sih menurutku. Yuk, intinya kalau hidup di negara kayak gini, survive aja deh. Nggak begitu berharap juga dari mereka. Kalau menurutku nih bro ya, menurutku hal yang harusnya dilakukan pemerintah adalah pemerintah itu menggandeng, merangkul orang-orang bisa menginfluence banyak orang. Contoh, YouTuber besar, terus selebgram besar, mereka yang digandeng untuk stay di rumah lah kayak gitu. Terus jangan terlalu keluar, jangan terlalu diumbar. Terus selain itu adalah yang ini aku juga ngerasain karena aku juga pernah tinggal di kota kecil kan. Yang aku rasakan di kota kecil mungkin YouTuber, influencer besar-besar kayak gitu, artis-artis TV tidak terlalu dianggap oleh orang-orang kota kecil kayak orang di Kediri, Tulungagung, Blitar dan sekitarnya. Justru pemuka-pemuka agama yang mereka lebih dengarkan. Ya. Harusnya seperti itu. Nah, menurutku sih lebih baik Indonesia tuh pemerintah lebih merangkul. Indonesia juga punya menteri keagamaan kok, punya MUI dan segala macam kan. Lebih dirangkul pemuka-pemuka agama, lebih dijelaskan ke orang-orang bahwa kalau bisa ada yang dimundurkan. Contoh, kayak sekarang di Kristen, Katolik, ibadah hari Minggu ditiadakan. Tidak boleh, mereka mundur. Lalu sholat Jumat sekarang kan nggak boleh. Terawih juga nggak boleh. Bener kan? Tapi sorry itu sih ada aja, nggak cuma di Muslim, nggak cuma di Kristen yang lain-lain, pasti ada aja oknum-oknum yang masih nakal. Jadi kayak masih buka ibadah untuk gereja, masih buka terawih, masih ada yang datang. Pasti. Masih ada undangan meskipun cuma satu desa, meskipun cuma 40-50 orang. Tapi kan itu yang justru itu yang penyebarannya ganggu kan bro. Di situ yang hanya karena satu orang yang bisa dibilang satu orang dipercaya oleh sekumpulan orang sebagai ketuanya, sebagai orang yang dituakan, sebagai orang yang dikaptenkan, dia salah pilih tindakan, satu hari aja dia salah pilih tindakan, mengibatkan kayak gini terus gitu loh. Sampai kapan? Apakah orang-orang yang sore itu saya ditinggikan gitu loh, kayak pemuka-pemuka agama, influencer di kota kecil, apakah mereka ini sebenarnya nggak tahu kalau ini tuh berbahaya, ataukah mereka ini sebenarnya pura-pura nggak tahu kalau ini berbahaya, atau justru mereka ini disuruh untuk pura-pura nggak tahu? Kalau masalah disuruh atau enggaknya kita nggak tahu juga ya, tapi yang pasti itu banyak orang yang whatever sama kondisi kayak gini, udah mulai terserah lo lah, lo mau kayak gimana, lo mau enak diatur atau enggak, kayaknya terserah lo lah. Mereka udah pusing sendiri sama people kita, sama warga kita gitu loh, yang benar-benar diatur nggak bisa, yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa gitu loh. Jadi balik lagi mungkin mereka kayak ya udahlah yang penting gue gini, ya udahlah yang penting gue survive lah. Nah gitu ini kan tempat tinggal Bro Ken kan juga sebelahnya tempat ibadah kan? Yap. Apakah kemarin kayak puasa maghrib atau terawih atau masih ada kumpul? Masih. Apakah ada physical distancing? No. Tetap jalan seperti biasa? Tetap jalan seperti biasa. Apakah masyarakatnya masih semuanya kumpul? Ataukah sudah berkumpul sudah? Ataukah ada yang mikir kayak ya udahlah ini juga yang penting gue selamat dulu, itu nanti juga masih bisa terawih di rumah juga bisa kan, nggak nyalain kan,
sebenarnya Iya, terawih bersama memang. keluarga kan. Iya, nggak masalah. harus Tapi nggak harus ke masjid kan sebenarnya. ya perlu diketahui Bos Inyo, Aldrik. Ini di lokasi gua ini itu kayaknya virus itu nggak terlalu ditakutkan karena memang sepertinya memang nggak ada sama sekali virus di sini. Memang nggak ada. Yang mereka takutkan itu cuma masalah ekonomi sama kriminalitas. Jadi imbasnya yang kerasa ke kita. Tapi kalau virusnya langsung sih, no. Tapi berarti nggak ini dong. Maksudnya banyak orang juga yang masih nggak terlalu peduli dong mereka sama kayak kesehatan, dampaknya. Mereka kalau tadi Broken bilang mereka lebih peduli ke dampaknya, kayak kriminalitas nanti lebih tinggi, ekonomi nggak naik-naik, mereka nggak dapat kerjaan. Ya, betul. Tapi mereka sendiri masih kumpul-kumpul tanpa physical distancing. Ya kalau memang mau kumpul ya silahkan sebenarnya kan. Tapi kan ada jaraknya 1,5 meter kan minimal. Ya. Kalaupun mau kumpul kan harusnya ada pengaturan tuh physical distancing. Kalau mereka tetap mau ibadah, mau terawih atau apa. Iya, betul. Memang harusnya seperti itu. Tapi mungkin di sini kayak efeknya itu kayak oke, mungkin di awal orang-orang di sekitar lokasi gua ini sering takut sih, mereka banyak takut sih. Tapi udah berjalan 1 bulan, situasi seperti itu udah mulai hilang ketakutan mereka. Mereka udah kayak biasa lagi. Udah kayak seolah-olah virus ini udah nggak ada sama sekali. Dan memang aneh sih, kita ini tadi berusaha nggak bahas konspirasi ya, tapi tetap nyangkutnya ke sana sih. Virus ini sih kayak di daerah Kediri tuh kayak sebenarnya tuh kayak nggak ada gitu loh. Kayak nggak ada. Iya, kayak nggak ada. Maksudnya, kayak beritanya itu kayak simpang siur terus. Oh, di sana ada yang kena, di sana ada yang kena, tapi mana gitu loh. Ya sebenarnya aku tahu, karena kan ya buat teman-teman yang nggak tahu, aku juga asli orang Kediri. Aku sekolah juga pernah sekolah di Kediri. Aku juga pernah punya usaha di Kediri. Sebenarnya ada. Orangnya siapa aku juga tahu. Sudah meninggal atau sehat aku juga tahu sebenarnya. Kan nggak usah diangkat lah, itu ya seberita orangnya, itu urusan keluarga mereka. Tapi menurutku karena mungkin media di Kediri ini kota kecil bro. Ya, nggak sebesar Surabaya, nggak sebesar Jakarta. Menurutku sih, karena kita ini kota kecil, di Kediri kota kecil, jadi media tuh nggak ngangkat, paham nggak? Nggak ada, diangkat pun orang nggak peduli. Ini apa sih kota sekecil ini tuh apa sih gitu loh. Mungkin karena itu gitu loh. Sekarang yang diangkat kan Jakarta terus kan. Mungkin karena itu jadi nggak diangkat. Tapi ada dan aku tahu siapa, aku tahu. Ada. Aku dapat berita gitu loh. Menurutku ya, karena Kediri ini masih belum semodern Surabaya. Jadi orangnya tidak semaju Surabaya, masalah sosial medianya, medianya juga nggak secepat kota besar. Jadi kalau ada gitu, paling rumah sakit cuma dikasih tahu ke keluarganya, udah keluarganya nutup-nutupin beres. Nggak ada yang tahu. Iya beres. Menurutku itu juga bukan hal yang bagus sih. Tapi juga ada bagusnya. Menurutku bagusnya adalah membuat orang itu nggak panik. Ya. Membuat orang nggak panik, jadi orang-orang itu kayak melakukan apa-apa itu seperti biasa. Tapi mereka masih ngikutin arahan pemerintah kayak physical distancing. Pemerintah boleh keluar, katanya naik mobil boleh keluar. Tapi kan nggak boleh bersebelahan, depan belakang. Ya. Terus jarak 1,5 meter, kemana-mana pakai masker, ya kan? Harus cuci tangan secara yang baik dan benar. Menurutku bener sih, orang-orang kayak itu nggak kasih tau bener, akhirnya nggak jadi kepanikan. Tapi yang nggak bener adalah jadinya orang itu menggampangkan, bro. Iya. Orang tuh menggampangkan banget, apa sih kita ini kota kecil kok, nggak mungkin lah lari sampai sini. Lagian Surabaya juga kabarnya close, PSBB. Surabaya kan sekarang udah mulai PSBB banyak, social distancing, physical distancing di mana-mana. Kayak, tapi juga maksudku salahnya adalah waktu membuka PSBB dan membuka social distancing, waktu ngecek suhu, rapid test dan segala macam, mungkin tidak ada pemberitahuan yang cukup kuat dari pemerintah, sehingga waktu itu sempat ada info, sebentar, kayaknya aku ada gambarnya di Google, aku cek dulu.
Di Bundaran Waru, bro. Bro tahu Bundaran Waru? Ah, ini. Ya, tahu. Ini fotonya waktu Bundaran Waru PSBB ya. Ini aku cek di Google. Nah, kayak gini aku waktu itu dapat dari yang macet kan, yang ya, padat kan? Ya, yang padat. Kayak gini nih. Sorry. Kayak gini nih fotonya. Open. Nah, fotonya kayak gini nih. Ntar kayak gini fotonya. Semacet ini, bro. Gitu loh. Maksudnya kayak niatnya bagus PSBB. Menahan biar orang-orang nggak kumpul atau apa. Tapi dengan pemberitahuan pemerintah yang kurang, disebar media juga kurang merangkul orang-orang influencer yang tadi aku bilang, bahkan influencer kecil, sehingga orang akhirnya berkumpul segini banyak gitu loh di Bundaran Waru. Kayak gitu loh. Dengan berkumpulnya orang segini banyak di Bundaran Waru, bukannya itu jadi lebih berbahaya? Kalau ada satu kena, penyebarannya jadi lebih cepat. Apakah sebenarnya langkah pemerintah ini salah? Niatnya bagus, tapi apakah langkahnya salah? Gitu. Ataukah justru pemerintah memang ya udah capek, kita udah berusaha baik tapi orang-orang diajak ngobrol juga masih susah. Ya kayaknya yang itu deh. Yang mana? Kayaknya yang itu deh. Memang harusnya kalau menurut gua harusnya lockdown sih, bukan PSBB sih. Yang benar-benar lockdown, orang nggak bisa keluar rumah 2 minggu selesai gitu aja sih. Bisa nggak? Orangnya tuh bisa nggak? Soalnya gini lah, masalah kecil aja. Kayak kemarin, ya aku sebenarnya nggak mau bahasin ini hal nggak penting. Kayak kemarin ada YouTuber yang subscribernya cukup punya, yang ngeprank sembako isi sampah yang sekarang masuk penjara. Hal gitu aja heboh gitu loh di Indonesia. Ya. Malah menurutku itu sesuatu hal yang harusnya nggak harus diangkat gitu loh di Indonesia. Nggak penting, men. Ya lucu kan. Nggak penting kan. Menurutku sih itu nggak penting gitu loh. Nggak penting, tapi lu angkat sampai segitunya, kalian angkat sampai segitunya, sampai segitu besar gitu loh. Ya memang aku juga nggak suka sih sama kelakuannya dia, tapi menurutku sih nggak harus diangkat segitu besar. Harusnya bukan hal itu ya. Harusnya kayak gini. Iya, harusnya bukan hal itu yang diangkat gitu loh. Tapi sekarang semua banyak hal yang lebih penting. Nah, sekarang semua media sih gitu. Line Today juga isinya itu. Sedangkan perekonomian Indonesia nggak diangkat. Ya. Bagaimana perkembangan ekonomi di Indonesia hari ini nggak diangkat? Kriminalitas di Indonesia setelah ada pandemi ini seperti apa? Itu juga nggak diangkat sama media. Gitu loh. Ya, benar. Jadi kalau tadi aku sebenarnya hari ini juga malas sih bahas konspirasi. Tapi gara-gara gini, jadi lari ke konspirasi lagi gitu loh. Apakah media itu benar-benar dikontrol kayak videoku yang sebelumnya kan? Video sebelumnya kan bahas media itu dikontrol kan sama elit-elit global dunia. Pastilah. Apakah dikontrol beneran gitu loh? Sampai apa ya? Hal penting aja dimundurkan gitu loh. Bahas YouTuber ngasih sampah aja viral. Iya. Itu hal yang dibuat loh, bro. Hal yang apa ya? Cukup lah. Kalau mau ngangkat 1 hari aja cukup lah. Nggak harus sampai seminggu lah. Nggak harus sampai 3-4 hari seminggu itu nggak penting lah. Atau ini ya. Atau media juga mereka berusaha survive. Orang ratingnya tinggi. Tahu sendiri lah orang Indonesia kalau dikasih sama gosip, konten-konten yang receh kayak gitu, mereka lebih naiknya cepat, lebih interest liatnya ya kan. Betul sih. Sama lah kayak kita YouTuber ya, kalau kontennya kontennya ini gitu yang nonton nggak sampai 100. Kalau kontennya gitu tuh nonton nggak 100, nyantai, nonton nggak sampai 100. Kalau kita bahasnya cuma politik, ekonomi, itu nggak nonton. Nggak ada yang nonton. Cuma kalau udah bikin mereka menghujat atau apa gitu. Trending 2, trending 3. Kita yang mikir pakai otak nih. Kita nih yang mikir konten pakai otak. Kita bahas apa yang maksudnya bisa orang-orang tuh ngerti gitu loh. Biar orang-orang tuh lebih pintar. Nggak ada yang nonton, bro. Emang gitu. Ini monetes ini, bro. Akun nih. Kayak gitu loh. Jadi ya susah mau mendidik, bukan mendidik, mau merubah jalan pikir orang di Indonesia itu susah, men. Susah. Lo, Bro Agri, pikir aja deh.
kita itu negara berkembang itu kita merdeka tahun berapa sih? 40. Berarti sekitar 60 tahun yang lalu. Iya. Muda banget ya? Enggak dong, kita 45, 70 tahun. 60-an ya? Berapa? 70 dong, 70-an dong. 75. Tapi muda loh. 75. Bandingin sama US. Oh, US kan dari tahun berapa? dari tahun 1700 kan? Nah, kan berarti otomatis peradaban mereka kan jauh lebih tinggi. No, kita nggak bisa bilang gitu. Oh, China itu aja merdeka kalau nggak salah tahun 49 kalau nggak salah. Lebih pokoknya Jepang, kan? Lebih muda dari kita. Bentar ya, cek Google dulu nih. Sorry bro, ini kalau infonya salah. Woi, komennya bro. Iya. Dihujat nih ya. China merdeka. Cek dulu bro, jangan sampai salah. Tahun China merdeka. Nah, China merdeka tahun 49 nih. Tahun 49 kan? Mereka lebih muda dari kita. Tapi lihat perkembangannya. Secepat itu. Ya, tapi kan? Ya, tapi peradaban China lebih tinggi, lebih lama loh. Apanya? Kita lihat peradabannya dong. Ya kan? Gak bisa China itu dari zaman dinasti peradabannya udah tinggi. Beda sama Indonesia. Kalau aku mau bilang ya, sebenarnya kita juga nggak jauh beda. Zaman China, teman-teman pasti ada yang main lah, apalagi yang seumuran kita, main Dynasty Warrior, ya kan? Ya. Main Three Kingdom, ya kan? Udah pasti tahu lah. Bibilung, siapa kata Bibilung? Ya kan? Siluman ular putih semua udah tahu lah. Pasti kayak China tuh dari dulu juga sistem kerajaan. Iya. Kita juga dari dulu sistem kerajaan gitu loh. Iya, cuma posisinya itu beda gitu loh. Di sini tuh sumber daya manusianya itu jauh banget. Gini bro. Masih jauh banget. Nggak tahu ya, aku nggak tahu gitu. Aku nggak tahu. Sorry, aku nggak apa ya, tidak menggoblokkan, karena tidak menggoblokkan orang kita. Orang Cina yang sekarang di Indonesia banyak orang Cina yang Cina keturunan yang buka usaha, jadi orang kaya dan segala macam, ya? Good. Sebenarnya ini aku buka aja. Sebenarnya banyak orang Cina yang lari ke Indonesia karena di Cina tuh susah. Ya. Bener-bener susah. Indonesia jauh lebih enak waktu itu. Jauh. Waktu itu Cina susah. Semua secara komunis. Dan komunisnya masih sistem yang salah. Jadi kayak gaji guru dan gaji menteri itu sama. Gaji petani dan gaji dokter itu sama. Yang benar-benar dipukul rata tuh. Nah, akhirnya orang lari ke sini buka usaha. Buka usaha di sini. Kita orang-orang Cina lama berusaha untuk survive. Akhirnya besar, bikin usaha. Bukan itu gini. Bukan berarti kita ini jahat loh. Kita menjajah tanah sini loh. Kita juga datang sebagai pendatang untuk survive. Nggak ada, sorry itu sih, nggak ada bedanya sama. Sebenarnya bukan penjajah loh itu. Iya kan? Iya. Sebenarnya kita benar-benar jalan yang sama loh. Jalan yang sama, sama jalan sama usaha gitu loh. Nggak ada bedanya kayak sekarang orang-orang Indonesia yang kerja jadi TKI di Hong Kong, di Arab, di Malaysia. Nggak ada bedanya sebenarnya. Nggak ada bedanya. Sama-sama berusaha untuk survive di negara orang. Iya. Terus begitu. Jadi balik lagi. Iya. Sumber daya. Begitu. Balik lagi sumber daya manusia. Begitu kita yang orang-orang keturunan yang berusaha untuk survive lebih besar, usahanya jaya, besar, ada aja sekarang tuh orang-orang yang ngata-ngatain kayak, oh mereka tuh Cina pendatang, pulang aja lah ke negara kalian kesana itu cuma ngerusak ekonomi kita. Gitu loh. Ini tuh sumber daya kami, orang-orang asli Indonesia gitu loh. Kenapa kalian? Jadi tanyanya tuh kayak gini, kayak lu kemana aja gitu. Iya, kalian tuh selama ini kemana aja gitu loh. Iya kan, lu kemana aja gitu. Kalian selama ini kemana aja. Sama kayak sekarang China merdeka 49 bro, kita 45. Kenapa Cina bisa maju secepat ini? Bukan karena sumber dayanya sebenarnya, bukan karena negaranya, tapi karena orangnya. Menurutku mereka dididik, ya bisa dibilang sumber daya lah ya. Mereka dididik. Daya sumber daya manusia kan. Mereka dididik untuk
apa namanya ya, punya obsesi tinggi. Mereka dididik untuk punya obsesi tinggi. Mereka dibentuk dari dulu untuk jadi orang yang besar dengan cara apapun. Di China ya, waktu itu. Tapi hari ini aku lihat sudah jauh berbeda. Anak-anak mudanya juga udah jauh berbeda, nggak seperti orang-orang tua. Tapi mereka punya dasar yang gue tuh harus survive sama gitu ya. loh. Gue tuh harus survive. Kayak hari ini, buat yang nggak tahu, Broken ini dulu kerja ikut orang. Kerja cuma supir, men. Ya. Kerja cuma supir, bayangin. Supir di suatu BUMN yang gajinya bahkan nggak ada setengahnya UMR Jakarta. Nggak ada setengahnya. Nggak ada setengahnya. Dulu. Nggak ada setengahnya UMR Jakarta. Hari ini, yang seniornya Broken dulu kerja di tempat dia, hari ini masih kerja di situ mungkin. Nah, tapi emang. Ini buat teman-teman yang dengerin. Tapi hari ini Broken udah lepas dari itu, dari zona nyamannya dia. Udah berapa lama, Bro? Dari 2000 kayaknya udah 4 tahun ini ya? 14, jadi 6 tahun yang lalu lah. Sekitar 5-6 tahun kan? Udah mulai melangkah untuk lepas tuh sekitar masa udah 6 tahun sih, Bro? Ya. Udah 6 tahun ya? Udah 6 tahun kurang lah. Semenjak 5-6 tahun lalu, dia melangkah dari zona nyamannya untuk berani ambil resiko. Dengan modal yang dia punya, dikit, dengan ilmu yang dia punya, dia berani melangkah loh. Buat teman-teman yang nonton hari ini, kalian jangan cuma nyerah, jangan cuma komplain kayak apa ya, mereka bisa kok, karena mereka mungkin keluarga orang kaya, karena mereka mungkin punya modal, karena mereka mungkin ini, karena mungkin mereka itu. Enggak, men. Yang buat lu orang maju, bagaimana kalian berani melangkah, bagaimana kalian keluar dari zona nyaman, gitu loh. Iya, benar. Kalau kalian lihat orang lain sukses, teman kalian sukses, yang harus kalian lakukan adalah belajar dari dia, bukan komplain. Ya, betul. Sama kayak orang Indo. Sama kayak orang Indo hari ini yang kena PSBB. Ya, yang mereka ekonominya susah. Yang kalian lakukan adalah berjuang, bukan komplain ke pemerintah. Ya, betul. Sekarang gini lah, kalian diatur susah. Banyak orang diatur susah. Ya kan? Banyak orang diatur susah, tapi komplain gitu loh. Pemerintah nggak bisa kerja, pemerintah nggak bisa gini. Sama kayak kalian gini lah. Kalian punya anak, kalian bayar anak kalian untuk sekolah, tapi nggak pernah berangkat ke sekolah. Main ke sana, SPP-nya dihabisin buat ini, lawang sakunya buat dirokok lah atau apa. Karena sebagai orang tua, udah berusaha didik anak sebaik mungkin, tapi anaknya nggak bisa dididik. Gitu loh. Apakah salah orang tuanya? Nggak juga. Iya, benar. Anak kalian udah bisa berusaha didik anak, tapi anaknya nggak bisa dididik. Suka-suka dia. Kalian udah berjuang, kalian udah mati-matian kerja, biar dia sekolah, tapi kemana-mana. Sekolah nggak bener, cuma ke warnet doang. Nilai nggak pernah bagus. Gitu loh. Sama, hari ini gimana? Banyak masyarakat Indonesia juga gitu. Banyak komplainnya. Diatur nggak mau, bro. Iya, emang. Diatur nggak mau, tapi di sosial media aduh koar-koar. Iya. Ini yang inilah, minta bantuan ini, minta bantuan itu, tapi mereka nggak mau survive. Iya. Gitu loh. Kan sekarang mereka nggak mau berusaha, mereka nggak mau. Yang paling gue bikin miris itu mereka nggak mau mengkompres gaya hidupnya mereka gitu loh. Yang harusnya sekarang itu kalau bisa keuangan itu dibuat makan aja gitu loh, tapi mereka nggak mau. Nggak bisa. Mereka benar-benar nggak mau. Nggak bisa, men. Kalau buat aku ya, hal ini udah mulai salah sejak pemerintah menetapkan UMR. Menurutku. Ya, betul. Sejak pemerintah menetapkan UMR salah. Gue setuju kalau itu. Ini sudut pandang perusahaan ya. Aku sebagai sudut pandang perusahaan. Betul. Kita ngomong aja sudut pandang perusahaan ya. Yang ini. Jadi menurutku, gimana, bro? Iya kayak Bro Aldrik itu sendiri. Gimana? Kalau menurutku sini sudut pandang perusahaan, sekarang UMR Jakarta sudah 5 kalau nggak salah. Harusnya tahun ini udah 5. Surabaya juga hampir nyentuh 5. Dengan UMR segitu, ya, apakah perusahaan bisa survive sebenarnya? Pegawai juga nggak mau tahu. Men. Pegawai yang mau tahu adalah UMR gue turun, duit gue segini turun, gitu loh. Sekarang ya mereka
dikasih gaji 2 juta, sepeda motornya Mio. Contoh, sorry itu sih. Dikasih gaji 2 juta, sepeda motornya Mio, makan susah. Gua naikin nih. Yaudah, karena lu cuma sepeda motor Mio, makan susah, gua naikin, pemerintah gua kasih UMR dari 2 juta jadi 3,5 juta. Wih, gede dong. Harusnya makan cukup dong. Ya harusnya. Makan masih nggak cukup. Tahu nggak kenapa? Masih nggak cukup. Ya. Mio-nya dijual ganti NMAX, bro. Iya. Itu jadi yang dia naikin itu gaya hidupnya. Betul. Itu yang dilakukan orang Indonesia saat ini. Dan bukan taraf hidup. Beda loh. Iya. Jadi kayak nggak tahu kenapa. Padahal kita ini ya sebagai perusahaan, ya sudah lah, pemerintah mau naikkan UMR, kita nggak bisa apa-apa. Yang penting perusahaan gua survive, ya sudah. Sedangkan orang-orang yang pegawai-pegawai di bawah, mereka nggak tahu loh perusahaan ini survive atau enggak sebetulnya. Ya nggak semuanya, tapi sebagian besar kayak gitu. Nggak semuanya. Apalagi ya kayak aku ini kan, aku sama Broken ini kan hobi di sepeda motor lah, ya. Aku juga ada join di klub yang motornya bukan moge. Ada juga yang aku join di beberapa merek besar, motor besar di Indonesia. Nggak cuma satu, ya ada beberapa. Motor kecil juga ada beberapa. Aku bisa lihat perbandingannya. Sistem mikir mereka aku bisa lihat. Gitu ya. Sangat bisa. Cuma dari komunitas ya. Tapi aku bisa tahu. Seru. Aku bisa tahu. Nah, itu yang membuat ekonomi Indonesia nggak bisa berkembang sebenarnya. Betul. Semakin banyak usaha kecil yang buka, semakin ekonomi Indonesia ini menguat. Iya, betul. Berarti makin banyak usaha kecil, makin banyak retail. Betul. Makin banyak retail, barang makin cepat putar. Betul. Barang makin cepat putar, investor berani masuk. Betul. Dengan orang kita enggak. Betul. Gitu loh. Udah segitu ya, udah sama segitu. Kayak China tuh ya. Iya kan. China UMKM-nya mereka kan juga good banget gitu loh. China itu kuat banget mereka UMKM-nya. China tuh gini. China sampai hari ini tidak semua tempat ada UMR. Hari ini. Tidak semua tempat ada UMR. Jadi itu kenapa ada pabrik-pabrik yang bisa kasih harga murah. Ya. Terus gini, orang Indonesia banyak apa sih demo atau apa? Coba kalian teman-teman pikir lah. Ini aku tahu yang dengerin aku ini hari ini adalah anak-anak muda yang sepemikiran sama kita. Yang mereka tahu ke depannya seperti apa, mereka punya pandangan besar ke depannya gitu. Coba teman-teman pikir deh. Teman-teman kalian yang kerja atau orang-orang yang kenal yang kerja ikut orang hari ini. Hari ini kalau ikut kerja orang, terus perusahaanmu nggak suka sama kinerjamu. Kamu dikeluarkan 10-20 orang. Apa yang mereka lakukan? Demo kan? Bikin acara ini itu dikeluar-keluar di sosial media dan segala macam. Kalian tahu di Cina? Kenapa Cina bisa maju? Cina masyarakatnya sadar bahwa terlalu banyak jumlah manusia, terlalu banyak saingan. Sehingga gini, ya udahlah daripada gua nggak makan, gua nggak ada kemampuan, gua nggak ada nggak ada sarjana tinggi, gua bukan master degree, gua bukan profesor, gua cuma lulusan SMK, SMA, S1 yang banyak jumlahnya, yang jurusannya diambil banyak orang atau segala macam. Ya kan? Di China juga gitu, banyak orang pendidikannya nggak tinggi, tapi kalau mereka nggak kerja, mereka tidak punya attitude bagus di pekerjaan, mereka keluar, besok ada yang masuk, ada yang gantiin. Mereka semua takut kehilangan di pekerjaan. Indonesia, kerja lu nggak bagus, Indonesia, bayangin lah, setiap cuti diambil bro. Iya, betul. Cuti apa contoh? Awal puasa, contoh cuti. Libur, diambil. Cuti haid, cewek cuti haid kan ada? Ada, ambil. Cuti hamil, kalau bisa 2 bulan diambil. Terlalu banyak cuti. Di China, lu cuti diisi orang bro. Iya. Padahal nggak ada UMR lo. Oke. Nggak ada UMR. Jadi ini nyangkut sama kebudayaan orang sini ya. Cara pikir, bukan kebudayaan, lebih ke cara pikir mereka yang menggampangkan. Karena dimanja oleh pemerintah.
Pemerintah bener-bener memanjakan loh. Ini jadi bukan hanya pemerintah doang. Gua notabene itu hidup di kalangan orang Indonesia ya, orang Indonesia khususnya Jawa. Di daerah gua sendiri, dari orang tua, dari kebanyakan orang tua di sini itu mindsetnya itu sangat-sangat yang lebih memilih bekerja di tempat orang lain. Dan oke, itu juga bagus juga sih. Tetapi di sini itu kayak gimana ya? Jadi mereka itu kebanyakan ini oknum ya, kita ngomongin oknum, kita nggak bisa hantam rata semua. Kebanyakan tapi Bro Aldi tahu nggak sih sistem parasitnya orang sini itu? Sorry, maksudnya parasit di perusahaan atau di Ya, lingkungan? di perusahaan. Kalau Di perusahaan. Dan itu banyak, hampir semuanya orang seperti itu. Kalau perusahaan, jadi kayak gini. Jadi kayak seumpama ada batas nih ya, kayak sales gitu, kayak apa ya, kayak sales, kayak seumpama ini ada jabatan salesman gitu ya. Asal mereka aman, asal mereka gitu aja. Mereka itu nggak ada effort untuk ngembanginnya, jadi mereka tuh yang asal kerja gitu aja. Memang sih, betul. Tapi nanti kalau dikasih UMR dikit, par di serikat pekerja, betul. Gitu. Tapi mereka kerjanya cuma itu aja. Yang penting nggak dipecat gitu aja. Betul. Ya, nggak ada sumbangsinya sama perusahaannya. Dan mungkin itu bedanya dari Indonesia sama China ya. Kalau mungkin Indonesia sama China atau Jepang, di pepatah Jepang juga. Pepatah Jepang kan ngomong kalau lu kerja di sebuah perusahaan itu, bahwa lu itu adalah wajahnya perusahaan itu. Iya kan? Tapi orang sini nggak berlaku kayak gitu. Jadi bedanya itu kalau di China itu orang-orangnya itu kalau ketika bekerja dia bekerja sepenuh hati mungkin, dan dia juga ada sumbangsihnya gitu loh di perusahaan gitu, ada tanggung jawabnya yang lebih. Kalau orang sini enggak, yang penting cukup lah, yang penting seumpama dikasih target 1 ya jualan 1 aja. Betul. Ya kan? Betul. Salesman dikasih target 1 aja. Kalau nggak nyampe target atau nggak jualan, dia cuma yang penting diam, nggak apa-apa, yang penting nggak. Iya kan? Dan kalau gue bilang oknum kok banyak yang kayak gitu loh. Iya, memang ya sih, kan? memang. Nggak enak juga ngomongnya kalau ngomong oknum kok gitu. Ada cuti, ambil cuti, ada ini, ambil ini. Memang jadi sih. Kompleks. Jadi dari lingkungan pemerintah all kompleks. Apalagi ada serikat pekerja itulah, nggak tahu gue itu politik atau apa. Iya sih. Jadi ya memang nggak susah sih orang Indonesia nih. Ya semoga ini didengar banyak orang-orang lebih mengerti gitu. Ya dari sini ya aku memang menyalahkan, bukan tidak menyalahkan kalian. Wahai dengarkan kalian. Sabar Jir, sabar. Memang harus diperbaiki gitu loh. Jalan cara pikir kalian tuh harus diperbaiki gitu loh. Bukan yang kayak gini. Ya betul. Kalau kayak gini terus kayak ya kita ngomong corona lah, kalau kayak gini nggak ada bedanya loh kita ada corona atau enggak sebenarnya. Yang bekerja nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya sebenarnya. Kita tinggal tunggu waktu. Corona, iya, betul. Ada nggak ada corona, kalau masyarakat terus begini, semua tuh tinggal tunggu waktu, gitu loh. Kalian nggak mau peduli sama perusahaan yang kalian ikutin gitu loh. Dia mau berkembang atau enggak, kalau tutup ya udahlah, gue bisa kerja di tempat lain kok, usah melamar tempat lain. Kalau kalian gitu terus, nggak ada orang yang mau berani buka usaha bro, nggak ada orang berani buka usaha besar. Semuanya kerja di UMKM, gitu loh. Dan kayak gini, gue mau ingetin juga sih, ini banyak yang orang-orang nggak tahu. Kita ngomongin kayak sekelas gudang garam gitu aja ya. Sebenarnya mereka itu bisa mekanisasi loh. Iya kan? Mereka itu bisa memesinkan semua sistem mereka. Betul. Mereka punya uang yang cukup, ya. Iya kan? Tapi sebenarnya mereka rekrut karyawan, mereka rekrut human resources itu cuma buat ya kayak regulasi lah ya, mungkin. Formalitas lah.
Iya. Buat formalitas biar dipandang orang Kalau juga. kalian nggak bisa menghargai perusahaan, kalau ketika perusahaan itu juga punya kesempatan untuk mekanisasi, pasti juga mereka mekanisasi. Iya sih. Iya kan? Ya, semoga. Harusnya orang-orang di sini juga harus sedikit ngargain sih di mana mereka bekerja. Betul. Dia kayak itu kemarin itu Pak Stephen Kencana kan, dia bikin postingan di Instagram kan. Ayolah hargain kerja di mana kerjaan kalian ikut, betul, ya kan. betul. Soalnya kerjaan kalian ini udah habis mati-matian ngasih gaji buat kalian juga, kondisi kayak gini jualan nggak bisa, kalian minta gaji terus, ya betul. kan? Hari ini ya kalau aku mau bilang yang paling berat adalah kami yang sektor atas. Sebetulnya kami yang sektor atas karena kami harus menghidupi orang. Ya. Kalau mungkin driver ojol atau apa yang kalian hidupi adalah keluarga kalian, ya kan? Ya mungkin aku juga nggak tahu karena aku nggak pernah di posisi itu. Kalian harus kerja yang hari ini makan untuk hari ini, kalau hari ini nggak dapat ya hari ini nggak makan, ya aku nggak tahu. Tapi kalau kami yang perusahaan besar, kami menghidupi keluarga pegawai kami dan itu juga nggak kecil gitu loh. Kalau kami nggak bisa kayak gitu, reputasi perusahaanku juga jelek, kedepannya akhirnya nggak bisa bagus juga gitu loh perusahaanku karena reputasiku jelek. Iya gitu loh, serba salah kami di atas ini. Ya aku sih berharapnya lebih berpikir gila, anggap ini perusahaan kalian lah. Itu. Anggap ini perusahaan kalian gitu loh, anggap kalian semaksimal mungkin di perusahaan ini. Ya gue juga selalu bilang ke karyawan gue kalau pas kayak gitu, anggap ini punya kalian, jadi biar sama-sama punya rasa memiliki. Iya gitu. Jadi sama-sama punya tanggung jawab gitu loh. Iya. Terus ya kalau dari kami yang perusahaan besar sih, kami juga nggak janji sih, maksudnya kayak sekarang ini kami ngambang, nggak tahu sampai kapan. Kalaupun tutup, kalaupun nggak tutup nggak tutup, tadi aku udah bahas di awal video juga, tutup nggak tutup serba salah. Biar gaji pegawai nggak ada pemasukan, mau tutup pegawai, biar PHK kita juga berat. Ya kan? Kayak juga serba salah gitu loh. Efek dampak PSBB ini juga ya nggak tahu lagi lah. Hancur-hancuran kan? Hancur-hancuran lah. Kayak ya gitu. Udahlah. Semoga ini cepat selesai juga semuanya. Iya, ya semoga semuanya bisa beres dengan cepat gitu loh. Mungkin ya buat teman-teman yang mau cari uang kayak gini, kondisinya mungkin apa ya bro? Menurut bro kan nih, dengan kondisi Indonesia lagi susah kayak gini, hal apa yang bisa dilakukan untuk bisa menghasilkan uang? Kerjaan sebenarnya apa? Banyak sih sebenarnya, masih banyak sih. Kayak kita bisa cari duit di internet. Apakah online shop masih jalan? No, bukan seperti itu. Kita ngomong aja kayak ini, kita bikin konten YouTube, ya kan? Google AdSense masih terbuka lebar, masih kayak ada keuangan yang masih banyak terbuka yang lain selain di YouTube. Ada Facebook AdSense, Facebook juga bayar. Iya, sekarang Facebook ada Facebook AdSense sekarang. Iya kan? Ada banyak banget sebenarnya. Kayak survei berbayar, pernah dengar kan? Itu juga banyak. Baca itu berbayar dan lain-lain. Sebenarnya kalau semuanya kita lakuin bisa ngasilin duit juga. Sebenarnya iya, tergantung. Iya, betul. Iya, kayak trading kecil-kecilan di FBS kayak gitu. Iya, itu juga bisa menghasilkan. Jadi iya. Ya. Buat aku sih bener sih, buat teman-teman yang kayak daripada nganggur, gak ada kerjaan, komplain kan. Ya bisa kerja kecil-kecilan kayak coba bikin YouTube, atau buat teman-teman yang suka main game bisa streaming, ada tempat banyak kan. Facebook juga sekarang udah ada AdSense, terus ada banyak kayak Bigo juga bisa ngasihin duit kan. Ya. Terus Nimo TV sekarang yang lagi naik daun kalau game. Banyak lah. Teman-teman yang suka bercanda-bercanda, suka-suka nongkrong, mungkin bisa bikin sketsa, upload di YouTube, bisa menghasilkan. Daripada nganggur bro, di rumah, gak ada penghasilan, ya kan? Ya, ini kayak gini. Ya.
Karena semua sektor juga masih lesu. Nanti kalau udah semuanya baik-baik aja, nah baru kita nih jalan lagi. Iya, ya banyak. Kalau sekarang, ya sekarang yang penting itu survive. Bisa betul makan, sih. selesai. Nggak usah mikir yang lain. Betul ya. Nanti ada saatnya lagi kok kita lari lagi. Betul kita sih. Merangkak lagi, kita lari lagi, kita ada betul saatnya. Sih, ya, kalau sekarang ya buat teman-teman jangan jangan berhenti di titik inilah. Titik ini gampang lah, ini masih bisa dilewatin lah. Maksud gue kayak yang penting terus terus berpikir, terus berinovasi, terus bermimpi, itu akan terus keluar ide kok buat kalian. Banyak bidang yang bisa menghasilkan, bener-bener banyak bidang yang bisa menghasilkan hari ini. Nggak cuma masker loh, nggak cuma jualan sembako yang bisa menghasilkan, banyak hal yang bisa menghasilkan hari ini. Banyak hal yang bisa menghasilkan. Kayak mungkin kalian bisa kalian bisa memanfaatkan kondisi hari ini banyak orang dirumahkan, nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan gitu kan. Kalian bisa kayak jualan alat olahraga kecil-kecilan. Iya. Yang jualan kayak alat push up alat sit up, alat pull up buat di rumah gitu loh. Buat teman-teman bisa jualan kayak gitu. Terus hal-hal kecil yang dibutuhkan di rumah kayak semisal buat nonton, mungkin teman-teman hobi nonton, terus butuh nonton, nggak punya proyektor, nggak punya apa, banyak kok alat-alat yang mungkin kalian pernah lihat juga lah di iklan-iklan, kayak alat-alat yang bisa dibeli, kayak konekin proyektor mini ke HP, kayak gitu kan. Nah, itu juga, buat teman-teman yang mau belajar juga, maksudnya kayak, gue nih nggak ada modal hari ini mau usaha kayak gitu, gimana caranya jual beli barang kayak gitu, bisa kontak nih kan Landes nih ya. Ilmunya biar dibagi, santuy, dia mah baik orangnya, yang penting subscribe aja channelnya sama follow IG-nya udah. Nggak banyak-banyak. Ya gitu. Banyak kok. Kalian jangan cuma berhenti di rumah. Banyak kegiatan yang bisa kalian usahakan. Kayak gitu sih. Jual makanan kecil mungkin di rumah yang lebih masak, jual makanan, ya kan? Kalau ini pihak GoFood atau pihak GrabFood dengar, mungkin bisa dipermudah untuk sebuah restoran karena mau jual makanan. Waktu itu sebelum ada pandemi ini, kayak GoFood, GrabFood tuh harus survei dulu ke tempatnya, harus apa. Karena saat ini mungkin kayak gini bisa dipermudah lah kayak GoFood atau GrabFood. Nggak harus survei. Mungkin surveinya secara online, kayak makanannya beneran ada atau enggak, tempatnya lokasinya di mana, carikan alamat pasti, foto KTP, foto KK, buat jaminan segala macam. Surveinya secara online, secara live waktunya. Itu juga ngebantu loh. Semoga video ini pihak GoFood sama Grab dengerin, kayak oh iya ya, banyak orang-orang itu nganggur di rumah masak-masak, mereka bisa jual gitu loh. Iya, benar. Itu juga bisa menghasilkan loh buat orang-orang yang mungkin hari ini sedang di PHK. Apalagi ini di Indo kan lagi Ramadan nih ya. Itu juga pasarnya makanan, semoga di GoFood sama GrabFood bisa naik. Itu bisa perputaran juga loh. Semoga GoFood, GrabFood denger sih. Dipermudah lah, caranya dipermudah untuk teman-teman yang punya bakat masak, mau menciptakan bisnis kecil-kecilan di bidang makanan, moga didengarkan baik-baik kayak gitu. Iya. Ya saran gue sekarang yang dipikirin jangan profit banyak lah, yang penting ada perputaran dulu lah. Iya, betul. Yang penting ada perputaran dulu lah. Iya, lagian sekolah sekarang anak-anak sekolah juga lagi di rumah, ya kan? Buat teman-teman yang udah punya anaknya di rumah sekarang, enaknya positifnya sekarang punya waktu lebih buat anaknya. Yang punya anak mungkin anaknya sudah SMP, SD kelas 5, SD kelas 6, udah SMA, bisa diajak masak bareng buat usaha di rumah. Ya kan? Lebih produktif ya. Terus kecil-kecilan lah, snack takjil es es lagi bagus kayaknya ini mah, kerjain es. Puasa ya kan, jualan es oyen, es teler, es pisang hijau atau apa, seger loh. Banyak hal yang bisa dilakuin sebenarnya. Bikin Instagram juga free. Iya. Bikin Facebook juga free, teman-teman. Iya. Nggak ada alasan nih. Nggak ada alasan sebenarnya hari ini. Buat diem-dieman. Iya, nggak ada alasan buat kalian tidak menghasilkan. Betul. Banyak kok, banyak hal yang tidak butuh modal kalian bisa menghasilkan. Bener. Iya.
cara kayak kalian pikir kayak pasang barang-barang di online shop kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu tidak semua orang punya barang loh bro di rumah. Ada yang mereka cuma pasang barang aja, pasang gambar doang, gambar doang bisa jualan, nggak ada barang di rumah gitu loh. Nanti biar broken yang ngajarin kalau kalian mau belajar mah. Santai. Nanti kalau ini ya, kalau video ini ke-share ya, naik 1000 like aja. Nanti Broken akan kayaknya Broken bikin video ya, Bro ya. Bikin video buat ngajarin cara tanpa modal bisa jualan ya. Banyak gue punya cara, ada beberapa cara itu. Beberapa lah ya. Iya, nggak usah 1000 lah. Itu. Ini video ini bisa 200 view. 200 aja cukup. 200 view aja lah, 200 view nggak usah 1000, belum butuh uang. Asik. 200 view nanti Broken bikin. Kayak gitu. Buat ini udah mau sahur juga kayaknya, udah pagi. Ya. Broken juga kayak mau siap-siap sahur buat keluarga. Ntar kalau ada topik lagi, apalagi telepon lagi. Oke? Oke, thank you bro. Yoi, semoga baik-baik. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe di channel gue ya. Iya, Kenalers Vlog ini juga channel. Kalian yang nonton, kalian tahu ini ya, aku buka ya kalian ya. Aku buka YouTube studioku ya kalian ya. Kemarin ya. Videoku yang kemarin jahat kalian, jahat. Kalian lihat ya. Lihat nggak bro? Yang not subscribe 95% bro, yang nonton. Nonton doang di subscribe 95% nggak subscribe. Wah, jahat sih kalian sih. Gini, kalau teman-teman lo di channel lo itu mau subscribe ya kan, tambah subscribe berapa gitu, nanti kita buatin video buat gimana caranya kita jualan tanpa modal boleh nanti gitu ilmuku bisa nanti lo bagi bikin sama kalian kayak gitu dah. Nanti lo bikin statement kayak gitu. Boleh. Udah, kita udah mau sahur juga. Kayaknya video ini akan stop di sini. Semoga ada ilmu yang bisa kalian ambil, teman-teman, dari video ini. Ada hal baru yang bisa kalian pelajari. Kalian sekarang jadi tahu kayak mau apa ke depannya. Kayak gitu. Hari ini nggak bahas konspirasi nih. Kalau kalian mau bahas konspirasi COVID, bisa dengerin videoku yang sebelumnya. Hari ini kita nggak bahas konspirasi. Hari ini cuman bahas ekonomi. Secara garis besar, ekonomi di Indonesia hari ini, sebelumnya, dan yang akan datang. Semoga ini juga jadi ide buat kalian. Setelah corona COVID ini mereda, bisa kerjaan apa yang bisa kalian lakukan. Ya semoga ini bermanfaat lah buat kalian. Oke, makasih yang nonton. Jangan lupa komen. Yang penting itu komen, subscribe, like, ya. Kalau seneng merasa video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman sosial media kalian. Bantu saya biar cepat monetis, dapat uang. Saya nggak munafik. Saya main YouTube buat cari uang, bukan untuk mengajari kalian. Gitu loh. Ya udah. Sampai ketemu video selanjutnya. Bye bye. Yo.